Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rusdiani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai konsep fikih dan syariat. Makalah ini untuk memenuhi mata kuliah dari Tasyri, yaitu dosen pengampunya Ibu Isnatin Ulfa SAAG MHI. Pada makalah ini saya akan membahas mengenai apa pengertian fikih dan syariat, apa persamaan dan perbedaan antara fikih dan syariat, dan apa saja contoh dari keduanya, yaitu dari fikih dan syariat. Dan yang keempat, apa sumber hukum Islam yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Dan yang terakhir adalah apa kedudukan usul fikih dan kaidah fikih dalam pembentukan hukum Islam. Untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian fikih dan syariat. Fikih menurut bahasa artinya paham dan mengetahui, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid-dini liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, yakni beberapa orang, untuk memperoleh pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Jadi maksud dari fikih dalam agama menurut penjelasan ayat di atas artinya yakni adalah paham dan mengetahui semua permasalahan dalam agama. Dan adapun pengertian syariat di sini adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, yaitu hubungan manusia dan manusia maupun hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan alam sekitar kita, maupun yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis. Dan lebih singkatnya, di sini adalah fikih adalah pemahamannya, sedangkan syariat adalah pelaksanaannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fikih mengenai ibadah, yaitu pemahaman mengenai ibadah, dan sedangkan syariat di sini adalah bagaimana pelaksanaannya, baik kapan waktu untuk mengerjakan sholat, bagaimana tata cara untuk wudhu. Pelaksanaannya itu adalah yang disebut dengan syariat, yakni melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Adapun mengenai perbedaan antara fikih dan syariat adalah yang pertama, syariat bersifat umum dan mencakup semua hukum baik i'tiqadiyah atau keyakinan akhlak dan perbuatan. Yang kedua, fikih merupakan satu bagian dari syariah dan hanya membahas tentang hukum-hukum furu'iyah praktis seperti sholat, hudud atau pidana Islam, jual beli, kodok, dan semua perbuatan seorang hamba. Perbuatan seorang hamba berarti masuk dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga adalah syariah adalah kumpulan beberapa hukum dan kaidah yang dibawa Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Fikih adalah pembahasan dan istinbat yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah, dan ia merupakan sisi praktis amaliyah dari syariat. Dan sedangkan persamaan antara fikih dan syariat adalah yang pertama, syariat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan keduanya itu sama-sama mengajarkan kepada kita ke jalan yang benar, sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Dan adapun contoh dari fikih dan syariat, yaitu yang pertama adalah contoh fikihnya di sini adalah pemahaman mengenai sholat 5 waktu masuk dalam fikih, dan pelaksanaannya di sini masuk dalam syariat, seperti kapan waktu sholat, kapan waktu harus dilaksanakannya sholatnya, di sini masuk dalam syariat. Dan yang kedua, contoh kedua adalah pemahaman mengenai
wudu termasuk dalam fikih, yaitu bagaimana wudu yang sebenarnya, pemahaman wudu. Wudu ini dari telapak tangan ataupun dari wajah dulu atau dari kumur, itu merupakan pemahaman yang masuk dalam ilmu fikih. Dan bagaimana tata cara untuk melaksanakannya di sini masuk dalam syariat, bagaimana tata cara wudu yang benar, seperti itu. Dan adapun sumber hukum Islam yang disepakati dan diperselisihkan di sini dibagi menjadi 4 sumber untuk sumber hukum Islam yang disepakati, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran juga merupakan hujjah atau alasan atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah, kerasulan, dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Ini ada dalam Al-Quran. Dan hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT guna mempelajarinya. Dan adapun yang kedua adalah hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat atau berpendapat serta mengakui bahwa sabda ataupun perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad, adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Jadi hadis ini adalah segala perkataan, perbuatan, perilaku yang Nabi lakukan. Dan yang ketiga adalah ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber setelah Al-Quran dan Sunnah. Yakni ijma dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ijma sahih, ijma sharih, dan ijma sukuti. Ijma sharih di sini atau ijma lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Dan ijma sharih ini juga sangat langka terjadi, jangankan yang dilakukan dengan baik menjadi pertemuan, tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Bentuk ijma yang kedua di sini adalah ijma sukuti, yaitu kesepakatan antara ulama mewawancara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum yang satu masalah dalam masalah tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui oleh banyak orang. Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang dari ra'yu ataupun pendapat yang memainkan peran yang sangat penting. Sedangkan sumber hukum Islam yang diperselisihkan terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah istihsan. Istihsan di sini adalah secara bahasa, yakni baik atau meminta berbuat kebaikan, yaitu menghitung-hitung sesuatu yang menganggapnya adalah sebuah kebaikan. Contohnya adalah orang yang berpuasa kemudian minum tidak sengaja, akan tetapi hukum ini disesuaikan Rasulullah bahwa tidak batal puasanya dikarenakan lupa jika berpuasa. Jadi ini masuk dalam dianggap baik karena dia tidak sengaja ataupun lupa, termasuk dalam istihsan. Dan yang kedua mengenai maslahah al-mursalah. Secara etimologi di sini maslahah sama dengan manfaat baik dari segi saja maupun maknanya. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat ataupun hal yang bermanfaat. Sedangkan secara terminologi ataupun istilah Imam Al-Ghazali, maslahah di sini berarti mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Maksudnya apa? Yaitu contohnya seperti pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di pinggir jalan. Di situ dipasang guna memberikan kita
sebuah memberikan kita mengenai informasi ataupun untuk menghindari kita kecelakaan maupun kerusakan pada jalan ataupun dan yang lainnya. Dan yang ketiga di sini adalah urf. Urf menurut bahasa berarti mengetahui, lalu disepakati ataupun lalu dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut istilah atau ahli usul fikih, uruf di sini adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikan tradisi. Contohnya kata daging tidak diperuntukkan untuk ikan dengan alasan daging itu hanya untuk hewan yang di darat, bukan yang di laut. Jadi makanya kita seperti aneh mendengar daging ikan, bukan, ikan itu berduri, bukan untuk daging. Ini sudah termasuk dalam tradisi. Dan yang keempat adalah istishab. Kata istishab di sini berasal dari kata istahabba yang diartikan dengan teman atau sahabat. Maka istishab secara lugawi artinya selalu menemani atau menyertai. Sedangkan menurut Hasbi As-Siddiqi adalah mengekalkan apa yang sudah ada atas keadaan yang telah ada, karena tidak ada yang mengubah hukum atau karena sesuatu hal yang belum diyakini. Yaitu contohnya seorang yang telah melakukan akad nikah, mereka akan selamanya menjadi suami istri, akan menjadi pasangan yang sah selama belum ada bukti yang menyatakan bahwa mereka itu bercerai. Dan yang kelima adalah madhab atau qauli sahabi. Yang dimaksud dengan madhab sahabi atau qauli sahabi di sini adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Ajaz Ahmad bin Abdul Hadis dalam ahli hadis di sini, berarti dalam karyanya Ulul Hadis dalam seorang yang muslim yang bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama, serta mereka menimba ilmu dari Rasulullah, misalnya Umar bin Khattab, Aisyah, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Di sini adalah yang dimaksud dalam sahabat Rasulullah, karena mereka sama-sama menimba ilmu dari Rasulullah. Dan untuk yang keenam adalah syar'u man qablana. Jika Al-Quran atau Sunnah yang sahih mengalahkan suatu hukum yang telah disyariatkan pada umat yang dahulu melalui para rasul, kemudian nas atau Al-Quran dan Sunnah itu tersebut diwajibkan kepada kita ataupun diwajibkan juga pada mereka. Contohnya adalah dengan kata lain wajib untuk diikuti. Maksudnya apabila pada zaman dahulu berlaku untuk mereka yang pada saat itu juga untuk berlaku kepada kita. Begitupun hal yang tidak berlaku kepada mereka juga tidak berlaku kepada kita, karena kita mengikuti apa yang sebelum kita. Contohnya yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang diwajibkan atau orang-orang sebelum kamu, yaitu man qablana. Jadi sebelum kita melaksanakan puasa, orang-orang zaman dahulu, orang yang terdahulu di sini juga sudah melakukan puasa. Maka turunlah surah Al-Baqarah ini dan bisa disebut dengan syar'u man qablana. Dan adapun poin ketujuh yaitu Saddu Az-Zariyah. Ibnu Qayyim Wasilah Zur'i menjelaskan sama netralnya. Yang berbeda pendapat adalah Badran yang mendefinisikannya secara tidak netral dan barangkali merupakan yang tepat dalam konteks Saddu Az-Zariyah. Beliau mendefinisikannya sebagai apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan. Jadi arti dari Saddu Az-Zariyah sini adalah
menutup jalan yang menuju pada kerusakan. Maksudnya apa? Yaitu contohnya menawarkan barang ataupun kita berbelanja shopping online di internet pada dasarnya diperbolehkan, tetapi tatkala pasti ada hal yang merugikan, dan itu mungkin menjadikan prinsip kita bahwa ini adalah terlarang. Takutnya hal yang kita pesan, yang kita bayangkan tidak sesuai dengan apa yang datang saat kita berbelanja online tersebut. Dan yang bagian D adalah kedudukan usul fikih dan kaidah fikih dalam pembentukan hukum Islam. Yang pertama adalah kedudukan usul fikih. Di sini secara teoritis ilmu fikih lebih dahulu lahir daripada ilmu fikih. Karena usul fikih di sini adalah sebagai alat untuk melahirkan fikih. Maksudnya apa? Kaidah usul fikih di sini yang kita temukan di dalam kitab-kitab usul fikih yang digunakan untuk mengeluarkan hukum atau takhrij al-ahkam dari sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan hadis, atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Di sini usul fikih di sini mulai muncul atau tumbuh pada abad ke-2 Hijriyah. Dan untuk kedudukan kaidah fikih di sini yaitu adalah kaidah-kaidah yang disimpulkan dari materi fikih dan digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya maupun yang belum jelas hukumnya. Kaidah fikih di sini muncul pada abad ke-3 Hijriah setelah usul fikih muncul. Dari bisa dilihat yaitu Al-Quran yang pertama adalah sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dan yang poin kedua adalah usul fikih. Usul fikih di sini digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya. Ya, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Yang nomor 3 adalah fikih. Fikih banyak materinya seperti fikih ibadah, fikih mengenai toharo dan lain-lainnya. Di sini diteliti untuk menggunakan pola pikir, lalu dikelompokkan dan dikumpulkan, akhirnya disiapkan menjadi kaidah-kaidah fikih. Dan yang terakhir adalah mengenai kaidah fikih. Kaidah fikih di sini adalah sering digunakan dalam tatbik atau penutup dari hukum, yaitu mengenai penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia. Jadi yang pertama adalah Al-Quran dan hadis, karena di sini merupakan hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Yang kedua adalah usul fikih dan kaidah fikih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep fikih dan syariat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.